Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman Hajar pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, boleh doakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, baik kalian ataupun keluarga semua. Nah, insya Allah pada video pembelajaran hari ini Bu Helda masih akan tetap membahas tentang bahasa Sunda. Materi baru tentunya, bukan materi yang kemarin-kemarin. Namun sebelum itu, sebelum Bu Helda memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga Allah fahamkan kita semua ya. Insya Allah di video pembelajaran kali ini kalian akan belajar atau Bu Helda akan menjelaskan materi tentang wawancara. Isinya ada apa saja yang harus kalian ketahui? Pertama, mengetahui apa itu wawancara ya. Kemudian yang kedua adalah kalian membaca dan menjawab teks wawancara. Seperti apa itu? Mari kita lihat. Nah, kita pertama dulu ya. Yang pertama, mengetahui wawancara. Nah, biasanya wawancara seperti ini ya. Wawancara, apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Tentunya Bu Helda yakin dari kalian semua nih, dari kelas 1 mungkin ya, kelas 1, 2, 3, 4, 5-nya pernah melakukan wawancara baik di sekolah ataupun di rumah kepada orang tua. Kalau di sekolah biasanya kalian lakukan kepada guru-guru. Nah, apa yang kalian ketahui tentang wawancara? Mungkin sebagian orang, Bu, wawancara mah biasanya ada yang tanyakan dan ada yang jawab. Nah, dari kejadian tersebut, betul yang namanya wawancara ada proses tanya jawab. Tapi secara lengkapnya adalah wawancara yaitu kegiatan percakapan tanya jawab antara yang mewawancara dengan yang diwawancara atau narasumber. Kalau dalam bahasa Sunda, kegiatan paguneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atau narasumber. Jadi yang diwawancara itu disebutnya narasumber. Nah, kenapa kita harus melakukan wawancara atau orang melakukan wawancara buat apa sih? Nah, tentunya ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuan orang melakukan wawancara adalah mencari informasi, mengumpulkan informasi ya. Informasi apa yang ingin didapat? Terserah. Kalau misalnya dia seorang wartawan bola, berarti tentang bola. Kalau dia misalnya seorang ingin mencari informasi tentang politik, ya tentang politik. Kalau seseorang ingin mengumpulkan data terkait misalnya sekarang yang lagi banyak kejadian tentang bencana alam, bisa seperti itu ya. Jadi tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi yang ingin diperoleh. Kemudian, ketika kalian melakukan wawancara, maka wawancara itu bisa dilakukan pertama melalui atau secara langsung, bertatap-tatap, langsung dengan cara pateup-teup atau langsung dengan bertatap muka, atau wawancaranya bisa dilakukan melalui telepon. Ya, bisa. Seandainya narasumber kita, ini misalnya kita melakukan wawancara, narasumber kita jauh dan kita tidak memungkinkan untuk ke tempat tujuan, boleh tidak dilakukan dengan lewat telepon? Boleh ya, selama narasumbernya mau gitu. Oke, selanjutnya ada 3 jenis wawancara yang Bu Helda bahas ya. Sebenarnya wawancara banyak, cuman yang Bu Helda bahas ada 3 jenis. Pertama, nah ini tentunya seorang wartawan. Pertama ada wawancara wartawan. Nah, wawancara wartawan ini adalah kegiatan wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan. Nah, tujuannya tentunya untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan berita, mengumpulkan informasi sebagai bahan berita.
Kemudian yang kedua, ada wawancara panalungtik. Apa itu panalungtik? Panalungtik itu wawancara penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Meneliti apa? Meneliti apa saja. Kalau misalnya kita menjadi seorang peneliti lapangan, contohnya ingin mengetahui keberadaan harimau misalnya di Gunung Halimun, ada berapa harimau sih, ada berapa spesies harimau, boleh. Kita bisa, selain kita melakukan pengamatan langsung ke lapangan, didukung oleh data wawancara dari masyarakat setempat. Pernah nggak masyarakat setempat melihat harimau? Contohnya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan data untuk diolah, untuk dijadikan sebuah hasil penelitian, ya. Kemudian yang ketiga ada wawancara lamaran. Nah, ingat, lamaran di sini bukan antara lamaran seorang wanita kepada seorang pria atau seorang akhwat dewasa kepada seorang ikhwan dewasa. Tapi wawancara lamaran di sini adalah wawancara pausahaan jeung calon karyawan anyar. Jadi wawancara yang dilakukan oleh seorang bos kepada calon karyawan baru, ya. Tujuannya buat apa? Nah, tujuannya untuk memperoleh karyawan yang tentunya yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, seperti itu. Berikutnya, ketika kita akan melakukan kegiatan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, tentukan informasi yang akan dikumpulkan, ya. Kalau kita ingin mengetahui terkait misalnya mewawancarai tentang kejadian alam, kumpulkan dulu informasi, ya. Kemudian tentukan siapa yang ingin diwawancara, ya. Siapa yang ingin diwawancara, narasumbernya siapa. Yang ketiga, tentukan waktu dan tempat untuk wawancara. Keempat, susun pedoman untuk wawancara serta susun pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Jangan sampai kita langsung gitu, tidak menyusun dulu pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya. Untuk membuat pertanyaan wawancara, tentunya kalian sudah pernah di pelajaran sebelumnya sudah pernah membuat sebuah kalimat atau kalimat tanya. Ada apa saja kalimat tanya? Banyak sekali, ya. Kata tanya ada saha, di mana, iraha, sabaraha. Mungkin kalian bisa buka-buka lagi filenya atau modul-modulnya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu membaca dan menjawab teks wawancara. Jadi di modul itu ada sebuah teks wawancara. Silahkan kalian baca baik-baik. Boleh nggak langsung dipraktekkan dengan misalkan 3 saudara di rumah? Boleh, silahkan. Boleh sendiri? Boleh juga. Silahkan dibaca baik-baik, ya. Ini ada teks wawancara terkait atau tentang tukang cilok. Nah, tokoh yang ada di dalam wawancara tersebut ada Danu, Mang Yaya, dan Salman. Nah, Danu dan Salman di sini sebagai seorang yang atau 2 orang yang mewawancara pewawancara. Nah, sementara Mang Yaya adalah sebagai yang diwawancaranya atau narasumbernya. Nah, yang berikutnya, setelah kalian membaca teks wawancara, maka yang harus kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan, ya, supaya kalian lebih paham terkait teks tersebut. Menjawab pertanyaan tentunya setelah menonton video pembelajaran ini. Nah, di mana pertanyaannya? Insya Allah Bu Halda untuk pertanyaannya Bu Halda simpan di Google Form. Jadi kalian nanti silakan kerjakan tugas yang ada di Google Form. Linknya ada di deskripsi video pembelajaran ini, ya. Ada di deskripsi video pembelajaran ini di YouTube, ya. Tentunya seperti biasa yang selalu dilakukan itu link deskripsi untuk tugasnya ada di YouTube.
Dari Bu Halda cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bu Halda sampaikan bisa difahami oleh kalian. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Halda cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.